Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Who Wants to be a Millionaire. Jadi kami ini mendapat topik berupa pariwisata dan kami memutuskan untuk membuat aplikasi game dengan nama yang telah saya sebutkan tadi. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Denisa Anelda Erliananda, NRP 009. Perkenalkan, saya Christian August Samonongan Ambarita dengan NRP 067. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Rizky Budiarto dengan NRP 107. Nah, sebelum kita memasuki inti pembicaraan terkait pemaparan program yang telah kami buat ini, pertama ada table of contents yang akan memuat garis besar apa saja yang akan terdapat pada pemaparan ini. Untuk yang pertama nanti akan dipaparkan berupa latar belakang, yang kedua berupa penjelasan program, yang ketiga penjelasan sintaks, dan terakhir kami akan melakukan demo untuk program aplikasi game yang telah kami buat. Oke, yang pertama ada latar belakang. Final project berjudul Who Wants to be a Millionaire Indonesian Historical Tourism Edition adalah proyek yang dibuat untuk memenuhi kewajiban tugas dalam rangka pengganti AS mata kuliah program komputer. Namun, selain itu, proyek ini dibuat agar menambah ilmu dan pengetahuan mengenai kombinasi pada suatu program, terbiasa membuat sintaks suatu program, dan juga dapat membuat aplikasi sederhana berbasis VBA atau Visual Basic for Application pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada penjelasan program. Next. Nah, program Who Wants to be a Millionaire adalah suatu program yang dirancang dan dibuat untuk menjadi suatu kuis atau permainan yang bertujuan memperkenalkan kepada masyarakat umum mengenai sejarah dan berbagai lokasi dan daerah yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, dalam kuis tersebut ada soal mengenai sejarah mengenai Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja mereka dapatkan dari tangan sekutu. Setelah itu ada lagi pertanyaan yang menanyakan tentang adat istiadat yang ada di Indonesia, seperti di Bali ada pawai ogo-ogo. Selanjutnya, selain dari sejarah dari kemerdekaan Indonesia dan juga tradisi dari suatu daerah yang disebutkan, ada lagi pertanyaan yang mengenai nama kota dari suatu daerah yang fenomenal. Next. Selain itu juga ada kuis ini dibuat dengan fitur bantuan yang dapat membantu peserta dalam mengerjakan kuis yang telah diberikan. Nah, fitur tersebut memiliki 3 jenis. Yang pertama ada 50-50, di mana di bantuan ini, pilihan kuis yang ada di pertanyaan peserta akan dihilangkan 2 dengan menyisakan peserta dengan 2 pilihan saja. Setelah itu, kedua ada fitur bernama Audience Discussion, di mana peserta akan ditampilkan dengan persentase pilihan dari penonton. Terakhir ada pilihan bantuan bernama Phone a Friend, di mana peserta akan ditampilkan user form yang berisikan informasi tentang pilihan seseorang yang dapat menjadi referensi bagi peserta dalam memilih jawaban. Terakhir, di dalam kuis ini peserta juga hanya diberikan 2 nyawa yang berupa 2 hati. Jika peserta salah dalam mengerjakan satu soal, maka hatinya akan berkurang menjadi 1, dan peserta juga diberikan soal pengganti yang harus dijawab jika ingin melanjutkan kuis sebenarnya. Namun, jika salah, maka peserta akan dikeluarkan dari kuis dan ditampilkan user form game over. Hal tersebut berlaku juga ke soal-soal selanjutnya. Jika peserta berhasil menyelesaikan seluruh soal kuis dengan benar, maka peserta akan ditampilkan user form bertuliskan congratulations. Next. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tampilan utama pada program kami. Oke, yang pertama ada user form main menu, di mana jika kita sudah membuka aplikasi Excel tersebut, maka akan disajikan tampilan main menu yang sudah ada. Nah, di main menu ini terdapat 2 button, yaitu ada button How to Play dan button Play. Nah, selanjutnya pada user form How to Play, user form ini tentunya memuat peraturan dan tata cara bermain dalam aplikasi ini, yaitu Who Wants to be a Millionaire, bahwa user form How to Play ini terdapat ada 3, dan pada masing-masing user form terdapat tombol next untuk melanjut ke user form berikutnya, dan back untuk balik lagi ke
user form how to play sebelumnya. Nah, pada user form yang ketiga terdapat button next dan back to menu, yang dimana balik lagi ke tampilan utama. Nah, selanjutnya ada user form quiz, di mana pada user form ini terdapat 10 pertanyaan yang berisikan mengenai pariwisata yang ada di Indonesia. User form ini terdapat beberapa button. Yang pertama ada di kiri atas terdapat tombol next, di mana untuk memulai suatu pertanyaan maka harus diklik dulu, maka soal akan disajikan. Selanjutnya terdapat 3 tombol bantuan di sebelah kanan atas, yaitu 50-50, Ask Audience, dan Phone a Friend, di mana ini adalah opsi bantuan dan setiap pemain berhak untuk mendapatkan bantuan. Nah, selanjutnya terdapat soal dan terdapat 4 button juga untuk menjawab soal. Oke, selanjutnya ada user form soal pengganti, bahwa user form ini akan terpanggil dan pemain dapat langsung menjawab soal yang disediakan. Bahwa user form soal pengganti ini akan muncul ketika pemain salah menjawab soal. Dan terdapat 1 button, yaitu button click here, dan 4 button untuk menjawab soal. Selanjutnya adalah user form game over, di mana user form ini muncul ketika pemain telah salah menjawab soal sebanyak 2 kali dan menandakan bahwa permainan telah berakhir. Pada user form ini hanya terdapat 1 button, yaitu button back to menu, dan pemain langsung dialihkan ke menu yang telah ada. Untuk selanjutnya ada user form congratulation, hampir sama seperti user form game over, bahwa bedanya pada user form congratulation ini muncul ketika pemain berhasil menjawab semua pertanyaan yang ada sebelum nyawa pemain habis. Sama seperti user form game over, bahwa hanya ada 1 button, yaitu button back to menu. Oke, selanjutnya adalah tampilan sampingan pada program, bahwa yang pertama adalah user form for your information, di mana tampilan user form ini akan muncul ketika pemain berhasil menjawab pertanyaan yang benar, bahwa setiap pemain yang menjawab benar akan langsung otomatis muncul dari user form ini. Bahwa tujuan kami dari awal adalah untuk memperkenalkan pariwisata dan tradisi yang ada di Indonesia, maka kami merasa bahwa ini adalah harus ada dalam program ini supaya tujuan kami tercapai. Selanjutnya adalah user form kunci jawaban, hampir sama seperti sebelumnya, namun user form ini muncul ketika pemain salah menjawab soal. Pada user form akan ditampilkan kunci jawaban yang benar sekaligus fakta terkait destinasi pariwisata yang ditanyakan soal. Bahwa benar ataupun salah pemain menjawab soal akan dikasih tahu juga informasi yang sebenarnya, supaya yang awalnya pemain itu tidak tahu mengetahui informasi tersebut yang menjadi tahu. Oke, selanjutnya ada user form bantuan, bahwa user form bantuan itu hanya ada 2. Yang pertama adalah user form bantuan audience discussion, di mana berisikan hasil voting dari audiens yang akan muncul. Bahwa di sini akan ditampilkan grafik A, B, C, D, dan ini grafik fiktif yang kami buat untuk memudahkan pemain untuk menjawab soal. Selanjutnya ada user form bantuan phone a friend, bahwa jika button ini diklik maka akan muncul diskusi yang didapat dari teman atau talent yang ditelepon secara fiktif oleh pemain. Contoh tampilannya seperti ini. Nah, untuk user form 50-50, bahwa tidak ada user formnya karena langsung otomatis pada user form quiz langsung hilang 2 jawaban dan pemain berhak untuk memilih salah satu dari 2 jawaban. Oke, selanjutnya ada tampilan flowchart. Oke, di sini terdapat 2 alur utama dari main menu. Yang pertama alur how to play dan alur play. Mungkin saya akan jelaskan dulu untuk yang how to play. Sudah saya jelaskan juga tadi, jika pemain ngeklik how to play, maka akan muncul user form pertama untuk how to play yang pertama. Nah, pada user form pertama ini berisikan button next untuk lanjut ke how to play yang kedua. Dan terdapat 2 tombol, yaitu tombol back dan tombol next yang tersedia. Jika pemain ngeklik how to play yang kedua, maka akan lanjut lagi ke how to play yang ketiga. Nah, dan ini juga sudah penghujung how to play, maka pemain dapat mundur ke user form sebelumnya atau melaju ke main menu. Nah, untuk opsi yang kedua adalah yang play,
maka ketika pemain klik play, maka akan muncul user form quiz yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, pemain harus klik next, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, untuk pertanyaannya, mau peserta menjawab soal dengan benar maupun salah, itu akan ada user form penjelasan soal yang sudah tadi saya sampaikan, yaitu for your information dan kunci jawaban. Nah, jika pemain menjawab benar pada soal 1 sampai 9, maka akan berlanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk menjawab soal. Nah, jika pemain menjawab benar pada soal 10, maka akan langsung ke user form congratulation, di mana pemain sudah selesai menjalankan program dan pemain dinyatakan menang dan terdapat tombol back to menu yang akan beralih ke menu. Jika pemain salah menjawab soal dan tersisa 1 nyawa, maka akan beralih ke pertanyaan pengganti. Nah, untuk pertanyaan pengganti ini, jika pemain menjawab benar, maka akan lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang tadi salah. Nah, jika dijawab salah, maka akan langsung game over karena hati sudah habis. Nah, jika pemain menjawab pertanyaan pengganti benar dan selanjutnya menjawab pertanyaan yang salah, otomatis nyawa habis dan langsung ke game over. Nah, setelah langsung ke game over, terdapat user form game over dan pemain dapat beralih ke main menu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, peserta berhak mendapatkan bantuan, dan bantuan yang kami sediakan ada 3, yaitu bantuan phone a friend, bantuan 50-50, dan yang terakhir ada ex audience. Nah, lalu memasuki topik bahasan yang ketiga, yakni penjelasan sintaks. Next. Nah, jadi untuk yang pertama, sintaks berupa main menu. Jadi pada main menu tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 2 button, yakni button play dan button how to play. Nah, ketika masing-masing button tersebut ditekan, maka akan memunculkan user form yang berbeda, yakni untuk play akan memunculkan user form quiz, dan untuk how to play akan memunculkan user form yang pertama, yaitu HTP1. Nah, cara memunculkan user form tersebut ialah dengan meng-assign kode yang ada pada VBA dengan button tersebut. Bagaimana caranya? Jadi terlebih dahulu kita buat suatu sub pada modul, yakni yang pertama kita beri nama sub tunjukkan, yang kedua diberi nama sub HTP. Nah, untuk memanggil user form yang telah dibuat sebelumnya itu pada modul, itu kita gunakan perintah berupa .show. Jadi maksudnya quiz.show itu ialah memunculkan user form yang telah kita beri nama quiz. Lalu untuk HTP1.show, maka akan memunculkan user form berupa HTP yang pertama, how to play yang pertama. Nah, lalu jangan lupa untuk setiap sub selalu diakhiri oleh nsub. Next. Nah, berikutnya adalah user form berupa quiz. Untuk hal pertama yang akan saya bahas, yakni bagaimana command button tersebut jika ditekan, setiap ditekan maka akan terjadi perubahan angka. Nah, ini kuncinya yang pertama itu pada caption. Command button harus disetting terlebih dahulu menjadi 0. Lalu kita klik 2 kali pada command button, maka akan muncul bahasa pemrograman berupa private sub command button 1 underscore klik. Nah, setelah itu kita buat lagi sintaks berupa command button 1.caption sama dengan command button 1.caption plus 1. Nah, sintaks ini berfungsi memerintahkan bahwa setiap kita mengklik command button, maka caption pada command button tersebut akan bertambah sebanyak 1. Jadi yang awalnya captionnya berupa 0, jika diklik sekali akan berubah menjadi 1, dan jika diklik lagi, dari 1 akan berubah menjadi 2. Lalu kita gunakan conditional if, berupa if command button 1.caption sama dengan 1, dan nah, image ini menandakan nominal berapa yang terbuka. Jadi pada nominal ini kita gunakan berupa gambar yang telah diedit sebelumnya pada aplikasi lain, lalu kita masukkan pada user form. Nah, untuk pada labelnya sendiri, pada masing-masing label ini kita gunakan caption yang berbeda-beda. Nah, caption ini yang akan bertugas sebagai soal kita nantinya. Lalu di bawah sini ada count sama dengan 1, ini berfungsi sebagai variabel.
tujuannya kita nyatakan sebagai variabel ialah apabila kita perlu menggunakan comment button 1.caption ini pada sintaks lainnya, maka kita tidak perlu mengetik sintaks tersebut panjang-panjang. Next. Nah, dan terakhir, bagaimana jika caption pada comment button tersebut sudah mencapai 10, yang menandakan juga pertanyaan kita sudah habis. Nah, maka dari itu, dimunculkanlah sintaks else if comment button.caption sama dengan 11. Dan yang pertama dilakukan ialah mengunload user form jadi quiz, lalu memunculkan user form congrats dengan perintah .show. Nah, kemudian jika kita ingin memulai kembali soal, maka kita ingin bahwa setiap label tersebut menjadi kosong kembali. Oleh karena itu, setiap label tersebut akan dinyatakan seperti yang terlihat pada gambar ini. Dan jangan lupa, untuk setiap conditional statement harus diakhiri dengan and if, karena kita menggunakan conditional if, dan seperti biasa untuk setiap sub harus diakhiri oleh and sub. Next. Nah, berikutnya untuk label quiz. Seperti yang telah disebutkan, kita akan menggunakan beberapa hint dalam permainan ini. Nah, bagaimana kita mengubah hint yang semulanya terlihat menjadi tidak terlihat dan jika dipencet tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, jadi di sini untuk salah satu hint-nya ini saya letakkan di image 1 dan image 2, di mana image 1 ini merupakan hint yang jika belum digunakan dan image 2 ini hint yang jika telah digunakan, yakni akan muncul tanda silang. Dapat dilihat seperti ini jika image 1.visible itu sama dengan true, maka image 2.visible ini sama dengan false. Jadi image pertama ini yang menandakan bahwa hint tersebut sudah digunakan dan image 2 ini yang menandakan bahwa hint tersebut belum digunakan. Jika image 2 kita klik, maka yang visible menjadi image 1 yang menandakan bahwa hint sudah digunakan dan tidak bisa digunakan kembali. Next. Nah, kemudian untuk label yang selanjutnya, bisa dilihat ini masih sama pada image 1.visible ini karena kita mengambil contoh pada hint berupa 50-50, maka perintah .false ini akan menyebabkan label opsi yang terdapat pada user form quiz ini menjadi hilang sesuai dengan label yang kita inginkan. Misal pada soal nomor pertama ini kami menginginkan label opsi A dan label opsi D menghilang, maka kita tuliskan LA.visible sama dengan false dan LD.visible sama dengan false. Sementara itu pada soal kedua kami menginginkan C dan D menghilang, maka dari itu kita letakkan LC dan LD sama dengan false. Dan jangan lupa untuk mengakhiri setiap, karena ini fungsinya berupa if nested, maka kita akhiri dulu dengan and if, baru kita berlanjut kembali kepada conditional statement yang pertama. Next. Nah, lalu pada hint audience, seperti yang telah ditunjukkan pada tampilan program sebelumnya, akan muncul user form berupa diagram hasil voting yang telah dilakukan oleh audiens. Nah, bagaimana cara memunculkan diagram tersebut? Jadi pertama kami telah menyiapkan data fiktif pada sheets tertentu. Nah, dari sheets tersebut, grafiknya harus kami ubah terlebih dahulu menjadi suatu gambar. Di sini kami ubah, akan kami simpan dalam format GIF, dan untuk namanya sendiri kami simpan dalam grafik 1. Nah, di sini, ini merupakan sintaks yang digunakan untuk mengekspor grafik yang ada pada sheet tersembunyi tersebut menjadi suatu gambar dan menyimpannya pada lokasi tertentu yang ditandakan dengan nm file this workbook.path. Nah, setelah kita berhasil mengkonversi grafik tersebut menjadi gambar, kita bisa memanggil grafik tersebut ke dalam user form yang kita inginkan. Caranya ialah dengan private sub user form underscore initialize, lalu kita panggil menggunakan ini. Karena kita tadi menyimpannya dalam sub load grafik, maka kita tuliskan di sini load grafik dan jangan lupa selalu akhiri dengan end sub.
Next. Oke, untuk selanjutnya akan saya mendemonstrasikan dan memperagakan program yang sudah kami buat. Ya. Oke, jika teman-teman sudah berhasil membuka Excel-nya, teman-teman akan ditampilkan dua pilihan, yaitu ada how to play dan juga play. Bisa klik yang how to play, Yudis. Nah, di how to play ini jika sudah ditekan, maka akan ditampilkan user form yang pertama, how to play yang pertama. Di situ akan ditampilkan cara bermainnya. Yang pertama ada klik play, setelah klik play nanti akan ditampilkan jendela baru. Nah, nanti di situ di pojok kanan juga ada nanti fitur bantuan. Ya, bisa lanjut. Nah, di pojok kanan atas tadi seperti yang saya bilang ada 3 jenis bantuan yang ada itu 50-50, habis itu ask audience, dan juga phone a friend. Nah, nanti di pojok kirinya ada tombol yang berfungsi untuk memanggil soal. Nah, habis itu jika teman-teman berhasil menjawab soal yang tadi sudah diberikan, teman-teman akan diberikan suatu user form yang bertuliskan for your information. Next, Yudis. Nah, yang terakhir, jika teman-teman salah, teman-teman akan dikasih kunci jawaban dan juga for your information. Nah, teman-teman juga nanti akan dikasih berupa soal pengganti, di mana soal pengganti itu teman-teman akan harus menjawab soal itu dengan benar, atau nanti teman-teman akan game over, atau bisa dibilang kalah. Habis itu selamat bermain. Ya, kembali ke main menu, Yudis. Ya, bisa tekan play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di tampilan main menu ini nanti ada menu ini nanti ada berupa fitur bantuan yang ada di sebelah kanan atas itu ya, berupa 3 jenis yang tadi seperti saya bilang. Di bawahnya ada juga yang bisa dilihat kayak ada 2 hati, itu melambangkan 2 nyawa atau bisa bilang life-nya peserta. Nah, di sebelah kanan kiri atas itu nanti ada juga fitur untuk memanggil soal jika teman-teman berhasil menjawab soal sebelumnya dengan benar. Nah, di tengah-tengah itu, di sebelah kanannya itu, di atas, di situ nanti ditampilkan jumlah uang yang akan didapatkan teman-teman jika mengerjakan soal dengan benar. Nah, di bawahnya yang kotak belum service, nah di situ nanti akan ditampilkan soal yang akan teman-teman harus jawab dengan pilihan ganda berupa 4 kotak yang di bawahnya. Nah, Oke. Bisa tekan panggil soalnya, Yudis. Panggil soalnya. Oke. Teman-teman nanti bisa menjawab soalnya dengan memilih tadi yang sudah saya bilang pilihan ganda yang berupa 4 itu. Coba Yudis pilih jawaban yang B. Bisa B. Nah, jika teman-teman berhasil menjawab soal itu kayak seperti yang bisa dilihat benar, itu nanti akan teman-teman ditampilkan user form berupa for your information, atau bisa bilang informasi kayak buat teman-teman bisa menambah ilmu lebih dalam lagi. Nah, setelah itu teman-teman bisa kembali menekan back to quiz untuk melanjutkan soal yang telah diberikan. Ya, tekan Yudis. Nah, habis itu kita tekan lagi panggil soal yang ada di sebelah kiri atas. Nah, di sini misalkan nih teman-teman kayak bingung apa yang kayak saya belum tahu, belum pernah dengar kayak soal ini, tapi ya mungkin pernah dengar dikit-dikit. Nah, teman-teman bisa manggil bantuan atau fitur bantuan yang sudah kita kasih tahu tadi di sebelah pojok kanan atas.
Ya, coba lihat itu. Nah, di situ ada 3. Nah, coba Yudis pilih yang 50-50 yang di sebelah kiri. Ya. Nah, di situ jika teman-teman memilih pilihan tersebut, maka nanti pilihan ganda dari soal yang diberikan akan berkurang 2 atau setengah. Nah, di situ nanti bisa teman-teman menjadi patokan pilihan mana sih yang benar menurut teman-teman. Nah, gitu. Nah, coba kalau nomor 2 itu kita pilih yang A. Coba Yudis, yang A. Nah, benar kan? Jadi kita kembali lagi ke back to quiz tadi, seperti yang tadi. Nah, kita panggil lagi soalnya. Nah, yang ketiga. Coba kita nomor 3 itu apa ya? C, coba C. Coba Idis. Nah, benar, back to quiz. Back lagi to quiz. Nah, ya. Panggil lagi soalnya. Yang keempat, kita coba, apa ya? Kita coba deh, Kota Jaya, yang B. Waduh, salah kan? Nih, kalau teman-teman salah, nanti akan ditampilkan kunci jawaban. Yang benar itu apa sih? Kayak tadi soalnya. Nah, selain itu, teman-teman juga dikasih informasi tentang yang benar itu apa sih tadi itu tadi kan itu yang benar itu kota mulia ya, kalau nggak salah ya. Ya apa sih itu, di mana, gimana gitu. Habis itu, kalau teman salah, nanti akan ada tombol berupa soal pengganti. Coba bisa ditekan, Luis, soal pengganti. Nah, kita panggil dulu soalnya, tapi sebelum itu. Nah, coba panggil Yudis. Nah, setelah itu, teman-teman harus bisa menjawab soal pengganti ini dengan benar. Karena jika teman-teman salah dalam menjawab soal tersebut, maka bisa dibilang game over. Nanti akan ditampilkan user form berupa ya, game over gitu. Nah, bisa lihat itu juga nyawanya tinggal 1 ya. Bisa coba dikasih tunjuk Yudis. Nyawanya cuma 1. Bukan, karena uh, uh, bisa dilihat ya, nyawanya cuma 1. Habis itu kita coba jawab yang pawai ogo-ogo yang A. Coba kita jawab yang A. Nah, kelihatan sudah benar ya, yang tadi yang A, pawai ogo-ogo. Nah, jika teman-teman benar menjawabnya itu, kita bisa kembali ke quiz, back to quiz yang semula. Nah, setelah itu, kita bisa panggil lagi soal yang selanjutnya. Nah, setelah itu ada soal selanjutnya, kita bingung lagi nih, apa sih ini, kayak saya nggak pernah dengar kayak gini-gini. Kita bisa panggil lagi ada 2 lagi tuh ya fitur bantuannya, yang di tengah ada ask audience. Nah, coba dipanggil please. Nah, di situ nanti teman-teman akan ditampilkan bagan berupa persentase dari penonton memilih apa sih yang mereka pikir yang benar itu yang mana gitu. Nah, dari situ teman-teman dapat menjadi referensi bagi teman-teman dapat memilih mana sih yang soal ini yang benar gitu. Nah, bisa ditutup Yudis. Nah, setelah mikir-mikir, mungkin jawaban yang benar kayak saya lihat dari bantu tadi yang D, coba yang D. Yang D Yudis. Nah, benar kan? Kembali ke back to quiz, seperti yang tadi saya bilang. Kita panggil lagi soalnya. Nah, habis itu kita jawab lagi yang 6. Wah, saya pernah dengar nih. Kelihatannya nomor 6 itu D. Kelihatannya. D coba. Nah, benar. Lanjut lagi ke panggil soalnya lagi. Tolong. Nah, nomor 7. Coba B. Kelihatannya B. Saya pernah dengar B. Nah, benar. Baik lagi. Nah, nomor 8 kita jawab itu coba quiz. Yudis, A. Nah, benar. Kita baik lagi. Seperti yang tadi, kita baik lagi, panggil lagi. Habis itu yang ke-9 itu D, coba D. Nah, benar. Oke, lanjut lagi. Oke,
Waduh, nggak pernah dengar nih. Kita coba pakai fitur bantuan yang terakhir, yaitu telepon call a friend gitu. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan user form berupa kayak diumpamakan ada kayak seseorang yang kita anggap teman menceritakan kalau misalnya nih si Almer tidak tahu jawabannya, namun Almer mengatakan bukan Pulau Jawa. Nah, itu bisa kayak menjadi referensi bagi kita dalam menjawab soal yang harus kita jawab ini. Nah, kita pikir-pikir, gimana ya? Coba yang C, kita coba silang dulu. Nah, kita coba pilih yang Pulau Sumatera dan Mentawai yang C. Nah, bener kan? Nah, coba back to quiz ini. Nah, teman-teman setelah menjawab semuanya dengan benar, akan ditampilkan sebuah user form bertuliskan yang bertajuk congratulations gitu. Habis itu kita bisa mengklik back to menu lagi. Nah, kan kita tapi sebelum selesai kan tapi kita belum lihat nih kayak gimana kalau misalnya game over nih. Coba Yudis bisa tekan play lagi. Oh. Bisa dipanggil soalnya. Nah, tadi kan kalau nomor 1, wah ini tadi soalnya yang benar itu tadi B. Coba kita pakai yang A, Hotel Yamato. Nah, salah kan? Nah, kayak tadi muncul kunci jawaban sama for your information-nya juga. Kita tekan coba yang soal pengganti. Misalkan kita salahin gitu ya. Nah, yang ini coba kita jawab loncat batu, coba yang B. Nah, jika teman-teman sudah kayak gini, nanti tetap juga dikasih kunci jawaban sama for your information, tapi nanti setelah itu tekan coba oke, Yudis. Nah, nanti langsung teman-teman itu dikasih user form berupa game over. Nah, teman-teman itu terpaksa jadi harus mengulang lagi dari awal dengan mengklik back to menu. Nah, sekian dari saya teman-teman. Maaf jika ada yang kurang atau kesalahannya. Terima kasih. Nah, sekian presentasi project dari kelompok 15 kali ini. Kami harap bahwa pemaparan ini dapat memberikan gambaran kepada penonton sekalian terkait bagaimana program kami bekerja, bagaimana sintaksnya bekerja, dan bagaimana cara menjalankan program tersebut. Dan kami harap bahwa program yang telah kami buat ini dapat memenuhi manfaat yang telah kami harapkan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.